Setiap orang Kristen didorong untuk hidup taat sesuai dengan hukum Tuhan. Namun, bagaimana ketaatan kita dilihat oleh orang lain? Bagaimana memahami pentingnya ketaatan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12, kita dapat memetik pelajaran yang diperlukan mengenai ketaatan dalam hidup Kristen. Dalam kisah ini, kita membaca bahwa Paulus ditangkap dan ditahan oleh gubernur Romawi, yaitu Felix, tanpa pengadilan. Ketika Felix digantikan oleh gubernur yang baru Porcius Festus, Paulus meminta untuk diperiksa segera. Namun, pejabat Yahudi yang bermusuhan dengan Paulus mencoba menjaga Paulus tetap ditahan di Yerusalem dan membujuk Festus untuk membawa Paulus kembali ke sana. Festus awalnya menolak permintaan ini dan melihat bahwa Paulus harus diadili di Kaisarea, tempat ia ditahan sebelumnya. Namun, pejabat Yahudi tetap melawan permintaan Paulus dan akan melakukan apa saja untuk memastikan ia tetap ditahan. Paulus pun meminta untuk diadili oleh Kaisar, karena ia tahu bahwa ia tidak akan mendapat keadilan di antara rakyat Yahudi. Ayat 11. Dalam nilai-nilai Kristen, ujung tombak dari ketaatan seseorang terhadap hukum diciptakan dari kepatuhan yang dialamatkan kepada kehendak Tuhan. Saat Paulus berjuang untuk diadili di Roma, ia menunjukkan ketidakpedulian pejabat Yahudi dan keinginannya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sama seperti Paulus, kita juga harus memperjuangkan kepatuhan terhadap hukum Tuhan. Meski kita menghadapi rintangan dan oposisi dari orang lain di dunia ini, dalam hidup kita, ketaatan terhadap hukum Tuhan tidak selalu mudah, terutama ketika kita dihadapkan pada tekanan dan hasutan dari orang lain. Namun, melalui hubungan kita dengan Tuhan dan keinginan untuk hidup menurut kehendak-Nya, kita dapat melawan godaan dan memperjuangkan kepatuhan terhadap hukum-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 25, Paulus menunjukkan teladan untuk melakukan apa yang tepat meskipun ketidakpedulian dan oposisi dari orang lain. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan lebih memperhatikan pada kualitas ketaatan kita daripada pandangan orang lain. Dalam keseluruhan, Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12 menyampaikan pesan yang sangat penting bagi setiap orang Kristen yang ingin hidup taat sesuai dengan hukum Tuhan. Kita harus terus memperjuangkan kepatuhan kita kepada hukum-Nya, meskipun melawan oposisi dan tekanan dari orang lain. Dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu berusaha untuk hidup menurut kehendak-Nya dan menaati hukum-Nya sebagai bukti kasih kita kepadanya. Selain pesan dasar tentang ketaatan terhadap hukum Tuhan, Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12 juga memberikan 3 pelajaran yang dapat dipelajari oleh umat. Berikut ini adalah 3 pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini. Pertama, memperjuangkan keadilan seperti dijelaskan dalam kisah ini. Terkadang kita dihadapkan pada situasi yang tidak adil dan harus memperjuangkan keadilan. Namun, ketika kita memperjuangkan keadilan, haruslah dilakukan dengan cara yang benar dan berdasarkan fakta yang jelas. Kedua, tidak takut berbicara kebenaran. Paulus berani berbicara kebenaran di hadapan pejabat Romawi dan Yahudi dengan jelas dan tegas. Ia tidak takut melakukan itu karena ia tahu bahwa ia berbicara kebenaran yang datang dari Tuhan. Ketiga, ketaatan adalah kunci kasih dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ketaatan kita kepada hukum Tuhan seharusnya menjadi bukti kasih kita kepadanya. Paulus memperjuangkan keadilan dan berbicara kebenaran, tidak hanya karena ia adalah seorang pemberita Injil, tetapi juga karena ia ingin menaati hukum Tuhan dengan benar. Kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan hidup menurut hukum-Nya dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Dalam kesimpulannya, Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12 memberikan pelajaran yang penting bagi umat Kristiani. Selain ketaatan terhadap hukum Tuhan, kita juga harus memperjuangkan keadilan, tidak takut berbicara kebenaran, dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan terhadap hukum-Nya. Semoga kita semua dapat terus bertumbuh dalam iman dan hidup menurut kehendak Tuhan. Amin.